Dari kawasan Kompleks Mahakam Square Gedung Kaltimpos lantai 3 Samarinda. 96,8 KPFM. Kita akan ikuti program KP Flash News. Aliansi Mahakam kembali berunjuk rasa di gedung DPRD Kaltim untuk menolak pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh reporter KPFM Samarinda, Muhammad Nur Fajar. Pendengar KP, aksi unjuk rasa menolak pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja kembali dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Kaltim Menggugat atau Mahakam di gedung DPRD Kaltim, Jalan Tuku Umar, Samarinda, pada Kamis 5 November 2020. Humas Aliansi Mahakam, Yohanes Ricardo Nangawara mengatakan, terdapat dua tuntutan yang akan diperjuangkan pada aksi kali ini, yaitu menuntut pemerintah agar mencabut Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dan mengecam segala bentuk represivitas serta tindakan intimidasi yang dilakukan aparat terhadap gerakan rakyat. Tuntutan kita ada dua. Pertama soal Aliansi Mahakam menuntut pemerintah agar segera mencabut Omnibus Law Cipta Kerja. Kemudian yang kedua, Aliansi Mahakam menuntut dan mengecam segala bentuk tindakan represivitas, intimidasi, dan pembungkaman ruang demokrasi terhadap gerakan rakyat. Ricardo menjelaskan, selain mengusung dua tuntutan tersebut, pihaknya juga menargetkan agar bisa masuk ke gedung DPRD Kaltim dan melakukan sidang rakyat. Nantinya, ketika berhasil merangsek ke dalam, pihaknya akan membacakan poin-poin bermasalah yang terkandung di dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Targetnya kita kan orasi, setelah orasi kita akan melakukan sidang rakyat di dalam gedung DPR. Dan ketika kita masuk ke dalam, kita akan membacakan poin-poin klaster, ada 13 klaster itu kita akan membacakan poin-poin yang menurut kita itu sama sekali tidak berpihak terhadap kebutuhan rakyat, yang sama sekali justru mengkebiri daripada hak rakyat gitu. Sampai saat ini, aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Aliansi Mahakam masih terus berlangsung. Rencananya, mereka akan tetap berunjuk rasa sampai berhasil merangsek masuk ke dalam gedung DPRD Kaltim. KPFM Samarinda, Muhammad Nur Fajar melaporkan. Berita selanjutnya pendengar KPFM, wacana penerapan elektronik parking atau e-parking di lahan parkir tepi jalan yang dikelola oleh Pemkot Samarinda mendapat respons positif dari juru parkir atau jukir resmi yang dinaungi oleh Dinas Perhubungan atau Dishub Samarinda. Salah satu jukir di Jalan Panglima Batur, Haras, mengatakan dirinya sangat setuju dengan wacana Pemkot Samarinda untuk menerapkan e-parking di setiap parkiran tepi jalan yang dikelola oleh Dishub Samarinda. Kalau saya setuju saja, setuju. Karena itu harus kalau bisa ditingkatkan pemasukan daerah, sama uang pemasukan seorangnya itu bisa lari ke sana. Yang penting bisa sama-sama berimbang, jukirnya sama pemasukannya. Pria yang sudah menjadi jukir sejak 20 tahun lalu ini pun awalnya tampak gagap saat mengoperasikan alat-alat yang digunakan untuk layanan e-parking. Patut diketahui, layanan e-parking ini sendiri menggunakan sistem berbasis Android sehingga tidak perlu lagi menggunakan karcis parkir. Lantaran tidak pernah menggunakan ponsel berbasis Android, Haras mengaku cukup kaget saat awal penggunaan. Meski begitu, dirinya akan tetap berupaya agar mahir sehingga mampu mengoperasikan layanan e-parking. Nanti harus pakai smartphone Pak ya? Iya, ngerti. Kesulitan nggak sih Pak pakainya Pak? Kita coba nanti lihat nanti ke depannya nanti. Insyaallah mudah-mudahan bisa berjalan lancar nanti. Ya pelajari, soalnya baru pertama ini kita. Kalau dari Bapak baru pertama juga Pak ya? Baru mulai sama. Jadi sudah 20 tahun. 20 tahun? 20 tahun. Ya. Di lokasi ini apa pindah-pindah? Di sini Panglima Batur saya. 20 tahun ya? Ya. Sementara itu, Kabid LLAJ Dishub Samarinda Hari Prabowo menuturkan, rencananya pada Mei 2021 nanti pihaknya akan mulai menerapkan uji coba tahap pertama layanan e-parking, di mana 100 parkir tepi jalan akan menjadi tempat uji coba terlebih dahulu. Beralih ke berita selanjutnya, pendengar KP, Wali Kota Samarinda Sari Jaang meninjau sejumlah proyek bangunan yang masih dalam pengerjaan. Di antaranya Taman Bantaran Sungai Karangmumus segmen perniagaan, Kantor Dinas Perpustakaan dan Taman Tepian di depan Mako Polresta Samarinda. Kepada awak media, orang nomor 1 di Samarinda itu mengatakan, peninjauan ini terlaksana karena dia ingin memastikan proyek tersebut dapat selesai sesuai dengan tenggat yang ditetapkan. Dari tinjauan di lapangan, Jaang ingin progres pembangunan ketiga proyek tersebut dipercepat. Saya selalu mengingatkan kepada mereka bahwa
harus jaga kualitas. Harapan kita ini dinikmatin dalam waktu yang panjang. Yang berikutnya saya ingatkan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang membawahi Pertamanan, ke depannya memang harus dipersiapkan orang yang khusus. Di sini tidak boleh berpindah-pindah seperti OPT. Bagaimana kebersihannya, bagaimana penanganan tamannya, apa yang hidup yang mati yang ditingkatkan. Setelah itu bagaimana kebersihan lingkungan, bagaimana kebersihan toilet. Karena ini kan ada toiletnya kan bagus-bagus semua ya. Wali Kota Samarinda Sari Jaang juga mendorong rekanan agar menjaga kualitas proyek dan material dengan harapan dapat dinikmati masyarakat Samarinda dalam waktu yang panjang. Sementara itu, batu bara dan minyak turun. APBD Kaltim 2021 diproyeksi merosot. Laporannya disusun reporter KPFM Samarinda, Maulani Alamin. Pendengar KP, anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kaltim 2021 diproyeksi kembali turun. Sebelumnya, provinsi ini digadang-gadang menerima dana daerah sebesar 9 triliun rupiah. Turunnya harga batu bara dan minyak dunia disebut mempengaruhi kemerosotan jumlah APBD murni tahun 2021. Potongan hampir menyentuh 1 miliar rupiah. Benua Etam diprediksi hanya memperoleh 8,2 triliun rupiah. Anggota Komisi 3 DPRD Kaltim Seno Aji mengatakan, APBD murni 2021 terpotong di dana bagi hasil atau DBH dari pemerintah pusat karena harga batu bara dan bahan bakar minyak atau BBM menurun. Karena saat ini harga batu bara juga turun, kemudian harga BBM juga mengalami penurunan, sehingga kita terpotong hampir 1 triliun dari anggaran 9 lebih sekarang menjadi 8,2 triliun. Kegiatan apa yang akhirnya terkena dampak? Nah, ini lagi dibicarakan mana saja yang kegiatan kita prioritas, yang tidak prioritas kita drop, sedang dibicarakan dan mudah-mudahan minggu depan kita sudah ada hasilnya. Terpangkasnya APBD 2021 mendorong DPRD Kaltim sepakat untuk membatalkan kegiatan kontrak tahun jamak seperti jalan layang di Rapak Balikpapan dan pembangunan RSUD Abdul Wahab Syahrani. Legislatif di Karangpaci, sebutan gedung DPRD Kaltim, juga meminta Pemprov Kaltim memprioritaskan pembangunan krusial, yakni jalan poros antar daerah yang dapat menunjang akses menuju ibu kota negara atau IKN baru. KPFM Samarinda, Maulani Al-Amin melaporkan. Pendengar KP, Bank Indonesia melaporkan indeks harga konsumen atau IHK Kaltim pada September 2020 melandai. Di periode tersebut, deflasi terjadi minus 0,18% dari bulan ke bulan. Tidak seperti bulan sebelumnya, yakni minus 0,40%. Data BI Kaltim juga menyebutkan secara tahunan inflasi IHK Oktober 2020 tercatat sebesar 0,60%, sedangkan inflasi tahun kalender sebesar 0,16%. Berdasarkan kelompok pengeluarannya, deflasi Oktober 2020 bersumber dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang tercatat minus 0,51%. Kelompok transportasi juga mengalami deflasi sebesar minus 0,30%. Kepala Kantor Perwakilan atau KPW BI Kaltim Tutuk SH Cahyono dalam rilisnya menyebutkan, di tengah daya beli konsumen yang masih terbatas, deflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau disebabkan oleh produksi sejumlah komoditas yang berlimpah. Tutuk menerangkan survei konsumen Bank Indonesia Oktober 2020 tercatat 73,17 turun dari bulan sebelumnya 82,17. Hal ini beriringan dengan indeks penjualan real dalam survei penjualan eceran Bank Indonesia yang mencatatkan kontraksi sebesar minus 2,8% pada Oktober 2020 dari 57,4% ke 54,6%. RA KONI Kaltim siap digelar, persiapan PON Papua jadi fokus utama. Pendengar KP, pelaksanaan rapat anggota atau RA KONI Kaltim tahun 2020 tinggal menghitung hari. Pertemuan terbesar organisasi yang dipimpin Zudi Yahya tersebut bakal terselenggara pada Rabu 25 November 2020. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, RA KONI Kaltim 2020 akan dihelat secara virtual melalui aplikasi Zoom. Rencananya, jajaran pengurus KONI Kaltim mengikuti jalannya rapat di Sekretariat KONI Kaltim Jalan Kesuma Bangsa Samarinda. Sementara anggota KONI Kabupaten dan Kota, serta pengurus cabang olahraga menyaksikan di kediaman masing-masing. Susunan panitia pengarah dan panitia pelaksana pun telah terbentuk. Wakil Ketua 4 KONI Kaltim Rusdian Syah Aras bertindak sebagai Ketua Steering Committee atau SC. Kemudian Wakil Ketua 1 KONI Kaltim Andi Harun menjabat Ketua Organizing Committee atau OC. Wakil Ketua OC Muslimin menerangkan protokol kesehatan akan diterapkan dalam RA KONI Kaltim tahun 2020.
mengingat penularan COVID-19 di Samarinda belum menunjukkan tanda mereda. Muslimin melanjutkan, ada sejumlah agenda strategis yang dibahas dalam RA KONI Kaltim 2020. Utamanya persiapan atlet benua etam yang akan diberangkatkan menuju Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-20 di Papua. Dalam rapat anggota tahunan itu, yang paling utama agendanya adalah persiapan PON Papua. Nanti Ketua Umum KONI Kalimantan Timur akan menyampaikan saran-saran kepada cabang KONI Kabupaten Kota cabang olahraga untuk bagaimana mempersiapkan para atlet menuju PON Papua. Agenda lainnya, KONI Kaltim akan menetapkan anggota baru dalam kelembagaan olahraga di benua etam. Selanjutnya, kegiatan dirangkai dengan pemberian bonus secara simbolis kepada atlet Kaltim yang berlaga di SEA Games Filipina 2019 lalu. Maulani Alamin, Muhammad Nur Fajar, KPFM Samarinda. Serta dapatkan berita-berita selengkapnya di www.968kpfm.co.id. Demikian tadi telah kita simak rangkaian berita-berita yang terangkum dalam program KP Flash News. Persembahan dari 96,8 KPFM. Terima kasih dan sampai jumpa.